Pemirsa, Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku Kawe memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak. Atas aksi protes ini, sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku Kawe. Mereka adalah pemilik hak ulayat yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan dengan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan-keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku Kawe. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pencabutan izin tambang nikel sudah berdampak dengan adanya konflik di masyarakat. Lalu seperti apa dampak ekonomi pertambangan nikel di Raja Ampat? Saat ini kita telah bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Selain itu juga kita telah menghubungi pihak ESDM serta Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, namun belum bisa bergabung dalam dialog hari ini. Selamat malam, Pak Fahmi. Malam, Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, apabila kita lihat dari Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, ini kan melarang adanya aktivitas pertambangan di pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 km persegi. Sementara 4 izin usaha pertambangan nikel ini kan sudah dicabut begitu. Apakah langkah dari pemerintah ini sudah tepat, Pak? Iya, jadi secara empiris gitu ya, semua pertambangan dimanapun itu pasti akan merusak ekosistem lingkungan tadi. Dan yang kedua, reklamasi itu tidak akan pernah bisa mengembalikan ekosistem yang telah rusak tadi gitu ya. Nah, Raja Ampat yang saat ini dikenal sebagai untuk wisata ini terancam gitu ya, akan terkena dampak lingkungan yang barangnya semakin parah. Dan tadi misalnya Pulau Kecil, kenapa itu dilarang gitu ya, ada undang-undangnya, karena berpotensi itu tidak hanya merusak ekosistem itu ya, tapi ada potensi untuk tenggelam pulau-pulau kecil tadi. Itu terjadi di beberapa negara gitu ya, maka undang-undang kemudian melarang gitu ya. Nah tapi anehnya kemudian dari keempat bahkan yang kelima juga itu beroperasi di pulau kecil yang sesungguhnya melanggar undang-undang gitu. Nah ini saya kira memberikan kerugian yang demikian besar bagi Raja Ampat. Sementara manfaat yang diperoleh gitu ya, kalau misalnya menggunakan cost and benefit analysis gitu ya, saya kira cost-nya itu jauh lebih besar dibanding dengan manfaat ekonomi. Memang di situ membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Tapi yang paling menikmati manfaat ekonomi tadi ya para pengusaha dan juga penguasa yang memberikan izin tadi. Rakyat itu malah sebagian besar tetap miskin. Itu terjadi di Morowali misalnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi karena ada tambang nikel.
tapi sebagian besar sangat ironis mereka miskin itu ya. Nah ini barangkali yang perlu disadarkan pada masyarakat atau penduduk di Raja Ampat tadi gitu ya. Kalau memang pemerintah kemudian menutup tadi, maka kemudian diharapkan akan mengoptimalkan itu ya destinasi wisata tadi sehingga membuka lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar dan ini lebih safe dari kerusakan tadi. Itu barangkali yang perlu disampaikan itu ya pada rakyat yang tadi melarang wisatawan masuk tadi itu, Mbak Diandra. Baik, kemudian selain adanya 4 IUP tadi Pak, ada di Pulau Gak yang luasnya hanya 60 km persegi. Ini kan juga dapat diartikan melanggar undang-undang karena di bawah atau kurang dari 2.000 km persegi luasnya. Tapi dengan catatan mereka itu masih diperbolehkan untuk beroperasi. Menurut Anda, sebanding tidak antara apa yang dihasilkan dari tambang nikel itu dengan dampak kerusakan ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar seperti apa? Nah, saya kira saya appreciate gitu ya, empat perusahaan tambang itu sudah dicabut izinnya. Ini saya kira cukup berani gitu ya, karena ditenggarai pemilik atau investor di 4 tadi itu orang-orang dalam tanda petik orang besar dan orang kuat dan Prabowo berani menutup itu ya. Nah tapi sayang gitu ya, Pulau Gak tadi itu tetap diizinkan gitu ya. Bahlil mengatakan bahwa itu di luar ekopark, kemudian juga jaraknya 40 km gitu ya. Nah, jarak 40 km itu tidak menjamin gitu ya, karena setiap kali penambangan itu dia akan menghasilkan debu yang sangat halus, yang itu mengandung racun gitu ya, yang itu bisa dibawa angin radius ratusan kilometer dan tergantung arah angin. Dan sabarkan ini juga akan sampai ke geopark yang akan kemudian merusak tadi gitu ya. Maka saya berharap gitu ya. Jadi Pak Prabowo jangan tanggung-tanggung. Kelimanya tadi harus cabut izinnya. Kemudian kembalikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata. Kemudian nanti bisa dioptimalkan gitu ya. Maka saya yakin di situ akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan penambangan tadi gitu. Baik, Pak Fahmi, Bapak kan sempat menyampaikan bahwa kerugian yang timbul dari tambang di Raja Ampat ini bahkan melampaui kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Boleh dijelaskan Pak, ini kerugiannya dari apa saja? Ya, jadi memang saya belum menghitung secara detail gitu ya. Saya kira perlu duduk bersama dengan ahli lingkungan. Nah, cuman saya buat asumsi gitu ya, bahwa data yang sudah ada itu bisa untuk benchmarking gitu ya. Jadi di PT Timah itu kan kerugiannya negara itu sekitar 300 triliun itu ya. 271 diantaranya adalah untuk biaya lingkungan tadi, kerusakan lingkungan yang tidak dihitung oleh ahlinya dari ITB kalau tidak salah. Nah, berdasarkan itu maka saya mengasumsikan kerugian di Raja Ampat kalau tetap dilanjutkan pertambahan tadi mestinya itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau di Timah itu reklamasi fisik itu bisa dilakukan itu ya, ditanam kembali. Tapi di Raja Ampat ini kan terdapat flora, fauna, spesies yang itu langka itu ya, ikan-ikan langka. Kalau itu terkena debu racun dari pertambangan kemudian punah, itu tidak bisa dikembalikan itu ya. Reklamasi tidak bisa mengembalikan itu. Nah, kerugian itu saya kira sangat besar itu ya. Maka saya mengasumsikan bahwa kalau tambang tadi tetap dibiarkan di Raja Ampat, maka kerugiannya akan mencapai di atas 271 triliun tadi. Sementara manfaat yang diperoleh langsung oleh rakyat itu saya kira tidak terlalu besar gitu ya. Nilai tambah dalam pembukaan lapangan pekerjaan atau penambahan pendapatan itu juga tidak terlalu besar. Ini juga berdasarkan benchmarking dari Morowali gitu ya. Rakyat setempat itu hanya mendapatkan kerusakan lingkungan, sementara dia masih tetap miskin. Ini kan sangat ironis gitu ya. Maka misalkan tadi saya berharap Pak Prabowo juga mencabut PT GAK tadi, dasarnya adalah itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Baik.
Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi Rade atas waktunya sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Selamat sehat selalu. Mudah-mudahan manfaat. Selamat malam. Selamat malam.